Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Tim Kesehatan Rumah Sakit Dr. Sudarsono dan Satgas COVID-19 Kota Pasuruan menjemput balita berusia 2 tahun untuk kembali diisolasi. Usai menjalani isolasi di RSUD Bangi, swab terakhir balita tersebut kembali menunjukkan hasil positif. Balita laki-laki asal Lecari, Kota Pasuruan, Jawa Timur kembali jalani isolasi di Rumah Sakit Dr. Sudarsono. Satgas COVID-19 Kota Pasuruan menyatakan swab balita berusia 2 tahun itu kembali menunjukkan hasil positif. Padahal sebelumnya pasien sempat dinyatakan sehat dari infeksi virus corona. Balita itu dirawat di Rumah Sakit Bangil tanggal 18 sampai tanggal 11 Mei. Pulang karena membaik dan kemudian karena hasil swabnya baru keluar kemarin, setelah hasil swab positif saya isolasikan di Rumah Sakit Umum Sudarsono. Selain mengevakuasi balita laki-laki ke rumah sakit, tim kesehatan juga turut mengisolasi 12 orang anggota keluarga dari balita tersebut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 90 kepala keluarga di Solo, Jawa Tengah dikarantina setelah belakangan diketahui salah satu jemaah tarawih positif COVID-19. Dari 7 warga yang dinyatakan tertular COVID-19, 2 diantaranya balita berusia 1 dan 2 tahun. Seorang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 memiliki riwayat mengikuti sholat tarawih berjamaah di sebuah masjid kampung. Akibatnya, seluruh jamaah yang mengikuti sholat tarawih menjalani rapid test. Hasilnya, 7 orang dalam satu keluarga dinyatakan reaktif. Ketujuh orang ini ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP dan kini dirawat di RSUD Bung Karno, Solo. 2 di antara pasien yang dirawat di RSUD Bung Karno merupakan 2 balita berusia 1 tahun dan 2 tahun. Sementara, sebanyak 90 kepala keluarga yang menjalani karantina tidak diperkenankan keluar masuk perkampungan selama 14 hari. Untuk keperluan logistik sehari-hari warga akan dipenuhi oleh Pemkot Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan bagaimana penanganan pasien positif corona di Surakarta? Kita sudah bergabung dengan Wali Kota Surakarta, Bapak FX Hadi Rudiatmo. Selamat siang, Bapak Hadi. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak Hadi, terkait dengan kasus positif dari tarawih ini, bagaimana sebenarnya aturan pemerintah? Mengapa masih ada tarawih yang dilakukan berjamaah di tengah pandemi corona ini? Jadi sebetulnya kita juga sudah menyampaikan yang namanya surat Menteri Agama, maklumat Kapolri, dan keputusan-keputusan menteri yang lainnya. Tetap tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan beribadah di rumah ibadah maupun di rumah masing-masing. Sehingga dengan adanya ini, larangan ini, nampaknya masih ada beberapa masyarakat yang melakukan kegiatan itu sendiri. Nah, sehingga pada saat kita mendapatkan informasi bahwa satu warga masyarakat yang ada di Kelurahan Jontakan dikabarkan positif, langsung kita lakukan tracing di 2 RT tersebut. Ada 7 warga yang tadinya kita mau isolasi sendiri di tempat itu, namun nampaknya setelah kita tracing bertemu dengan siapa saja, ternyata banyak dalam 1 RT itu, 2 RT itu sendiri. Sehingga 2 RT itu kita lakukan karantina wilayah. Baik, selama mereka menjalani karantina wilayah tersebut, bagaimana dengan kebutuhannya? Apakah ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot Solo? Oh ya, kalau untuk makan itu disupport oleh pemerintah kota. Jadi kita kirim logistik untuk melakukan aktivitas sendiri dalam 2 RT itu sendiri. Jadi warga 2 RT itu tidak boleh keluar, dan dari warga luar 2 RT juga tidak boleh masuk. Kita karantina wilayah selama 14 hari. Nah, masjid itu masih dalam kawasan karantina. Baik, jadi lokasi jamaah juga sudah dikarantina. Lalu bagaimana kondisi terkini dengan 2 balita yang juga positif, Pak? Yang 2 balita yang positif sekarang kondisinya membaik. Nanti 2 hari lagi nanti kita ambil swab lagi. Kalau nanti sudah negatif,
mungkin nanti akan bisa kita pulangkan. Namun kondisinya sekarang sudah baik. Dan perlu saya sampaikan kepada penjenengan bahwa sekarang ini pasien yang positif, yang sudah sembuh, jadi negatif, pulang ke rumah pun sekarang minta diantar oleh wali kota. Karena dikhawatirkan di daerah itu akan terjadi sedikit tanda tanya bahwa pasien ini benar-benar sembuh atau belum, apa melarikan diri. Ya, sekarang kita harus mengantar beliau-beliau yang positif ini kembali ke keluarga. Baik, Pak Hadi, kita tahu saat ini banyak sekali masyarakat yang mulai tidak tertib dalam masa PSBB ini sendiri. Bagaimana Anda mengetatkan peraturan ini mengingat sekarang ini sudah memasuki musim mudik juga? Jadi kalau untuk peraturan tetap, kita mulai dari pasar tradisional. Ini hari ini saya mengumpulkan pemilik mal, swalayan itu supaya bisa menerapkan protokol kesehatan. Syukur-syukur bisa membatasi pengunjung yang ada di mal maupun di toko swalayan yang ada di Solo. Ini baru kita diskusikan bersama dan hari ini nanti kita putuskan jangan sampai nanti justru mal pasar tradisional menjadi kecemburuan pengumpulan massa, dianggap pengumpulan massa. Namun perlu saya sampaikan di pasar tradisional pun pedagang sekarang harus menggunakan masker, pengunjung juga menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, tidak boleh masuk pasar. Bagi pedagang yang tidak menggunakan masker pasti akan ditutup jualannya ataupun kiosnya selama 3 hari. Berarti dari wilayah Solo sendiri belum ada rencana untuk melonggarkan PSBB, begitu ya Pak? Oh enggak, kita tetap seperti kemarin. Posisi KLB kemarin kita tidak ada PSBB kok Mbak. Jadi kita tidak ada pelonggaran, namun kita lakukan pengetatan ini, namun ekonomi tetap berjalan. Baik, adakah pesan untuk masyarakat Kota Solo dan juga masyarakat seluruh Indonesia untuk lebih disiplin lagi, Pak? Oh iyalah, harus kita itu mau memutus mata rantai beneran apa enggak. Jadi kalau kita diminta untuk berdamai, bersahabat dengan virus corona, satu hal yang harus dilakukan adalah 4 protokol kesehatan dilakukan. Dan saya berharap pada seluruh rakyat Indonesia, mari kita gotong royong berdamai dengan virus corona, namun tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan massa. Ini mesti harus bisa kita lakukan dan mudah-mudahan nanti bisa segera selesai. Baik. Dan yang paling utama kalau selesai 17 Agustus kita bisa merayakan Hari Kemerdekaan. Baik. Dan bisa mengadakan upacara, itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Hadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pemprov mengisolasi Desa Waru Sidoarjo, Jawa Timur setelah puluhan warga ditemukan terpapar virus corona di desa tersebut. Personil polisi hanya mengizinkan warga negatif COVID-19 untuk keluar dari desa. Sejak dinyatakan sebagai klaster baru penyebaran COVID-19, pemerintah setempat mengisolasi Desa Waru di Sidoarjo, Jawa Timur. Perangkat desa mencatat 36 warga terpapar virus COVID-19 dan 15 terkonfirmasi positif. Sementara hasil rapid test menemukan dari 303 warga, 54 diantaranya dinyatakan reaktif positif COVID-19. Di RW 12, Desa Waru ini ada, saya katakan klaster tahlilan ya, klaster tahlilan. Karena diawali penyebaran itu dari tahlilan. Setelah ada 2 orang meninggal karena terpapar COVID. Sejak ditutup, gabungan personil polisi dan TNI kini menjaga ketat akses keluar masuk Desa Waru. Untuk beraktivitas, warga harus membawa surat keterangan dari perangkat desa. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk desa, pemerintah menyiapkan kebutuhan pangan gratis pada pintu masuk desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan untuk mengkonfirmasi hal ini, kita sudah bergabung dengan Wakil Ketua Penanganan Gugus Tugas COVID-19 Sidoarjo, yang juga merupakan Kapolres Kombes Pol Sumarji. Selamat siang, Bapak Sumarji. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, di wilayah Sidoarjo sendiri ini ada berapa klaster sebenarnya yang terinfeksi corona? Sebenarnya kalau berkaitan dengan klaster yang kita katakan fokus yang kita tangani hanya klaster yang satu ini, dikarenakan tahlilan ini. Yang lain alhamdulillah
mudah-mudahan jangan ada lagi klaster-klaster yang seperti ini, sementara belum ada. Baik. Seperti itu, Mbak. Kenapa masyarakat masih nekat untuk menggelar tahlilan di tengah pandemi corona ini? Apakah pengawasannya kurang ketat, Pak? Ya, jadi begini, Mbak. Jadi kan ini kejadiannya kan tanggal 28 dan 29 April bulan lalu. Ketika ada 2 warga yang meninggal dikarenakan COVID, nah masyarakat ini memang mohon maaf nih, dari tingkat kesadaran untuk berdisiplin memenuhi anjuran pemerintah, baik itu yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, pusat maupun daerah, ini masih jauh dari harapan kami. Nah, kami sebenarnya berkaitan dengan warga RW ini, RW 12 ini rekan-rekan dari Babinsa maupun Babin Kamtibmas ini sudah memberikan himbauan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun. Nah, tetapi ya namanya juga di kampung, pemahaman tentang untuk disiplin itu memang harus betul-betul tegas disampaikan. Nah, menyangkut RW 12 ini setelah dihimbau dan disampaikan oleh RW di situ bersama-sama dengan teman-teman dari Babinsa dan juga teman-teman dari Babin Kamtibmas, hari pertama itu sudah kumpul. Baik. Terus disampaikan agar tidak melakukan kegiatan tahlilan. Hari kedua juga demikian, tetapi juga kondisinya masih ada yang tetap melakukan hal demikian. Akhirnya di hari ketiga itu betul-betul ketat, jangan sampai melakukan tahlilan lagi. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya hari kelima itu dirapid, ada yang reaktif, lantas dibawa ke rumah sakit. Baik. Di rumah sakit ini kondisinya setelah di swab itu betul-betul hasilnya positif gitu. Seperti itu, Mbak. Baik. Pak Suwarji, kami ingin mengkonfirmasi seputar klaster Desa Pepelegi, apakah benar ditemukan pasien positif di sana juga? Ya, di Desa Pepelegi itu juga ada yang positif. Tetapi kalau boleh dikatakan penyebarannya ini satu desa, itu tidak satu blok seperti yang ada di Desa Waru. Ini terpencar-pencar, sehingga kalau dikatakan itu klaster khusus juga tidak bisa. Kenapa? Karena memang tempatnya berbeda-beda. Seperti itu, Mbak, yang di Pepelegi. Baik. Apakah benar mereka terinfeksi setelah membuka salah satu peti dari jenazah? Nah, itu yang perlu penelusuran ya. Sekali lagi itu perlu penelusuran berkaitan dengan itu. Kami tidak bisa memastikan, tetapi itu yang pasti harus kita telusuri dulu informasi itu benarnya seperti apa. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Sumarji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali, Pak. Sama-sama. Pemirsa, ratusan WNI ABK dari Jerman tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.